Halo Sobat Dian Malik. Kali ini kita akan membahas salah satu tes yang sering muncul dalam psikotes, yaitu tes Warteg. Tulisannya warteg. Kenapa? Jadi teringat orek tempe, buncis, telur dadar ya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui karakter seseorang dari sisi emosi, imajinasi, kedinamisan, reality function, dan kemampuannya dalam mengontrol sesuatu. Tes ini diciptakan oleh Kruger dan Scheiner untuk kemudian dikembangkan oleh Eric Warteg dan Marian Kingin. Pandangan psikologi Gestalt merupakan akar dari tes Warteg. Dalam prinsip ini, manusia dibentuk oleh pengalaman masa lalunya. Coretan saat menggambar biasanya terkait dengan apa yang pernah dilihat. Penyajian tes Warteg. Dalam waktu 30 menit, peserta akan diminta untuk mengembangkan titik, garis lurus, garis lengkung, garis kurva dalam 8 kotak untuk menjadi sebuah gambar. Kedelapan kotak tersebut antara lain: kotak pertama berisikan titik yang berada di tengah-tengah kotak. Kotak kedua berisikan coretan garis meliuk di bagian kiri atas. Kotak ketiga berisikan garis vertikal yang berpola naik seperti tangga. Kotak keempat berisikan persegi berwarna hitam yang terletak di bagian kanan atas. Kotak kelima berisikan 2 garis diagonal menyerupai huruf T yang terpisah. Kotak yang keenam berisikan garis horizontal dan vertikal yang juga terpisah. Kotak ketujuh berisikan kumpulan titik-titik yang membentuk garis lengkung. Kotak kedelapan berisikan garis lengkung ke bawah menyerupai payung. Nanti seluruh gambar akan diminta untuk diberikan judul. Kemudian peserta juga diinstruksikan untuk menuliskan nomor urut dari awal pengerjaan sampai akhir. Peserta juga diminta untuk memilih gambar mana yang paling sulit, gambar mana yang paling mudah dikerjakan, gambar mana yang paling disukai, gambar mana yang paling tidak disukai beserta alasannya. Dirangkum dari The American Society of Professional Graphologists, tiap kotak memiliki arti. Kotak pertama berarti identitas dan asal. Kotak kedua memiliki arti fleksibilitas, keaktifan ekspresi emosi. Kotak ketiga berarti ambisi, tujuan. Kotak keempat berarti beban, kesulitan, masalah. Kotak kelima berarti ketegangan, agresi, dorongan. Kotak keenam berarti spektrum di antara integritas dan keberpihakan. Kotak ketujuh berarti kelembutan, keramahan, kepekaan. Kotak kedelapan berarti perlindungan, pembelaan diri. Setelah arti, kita melangkah kepada interpretasi. Gambar ke-1 menunjukkan bagaimana seseorang menempatkan diri pada lingkungan baru yang berbeda. Gambar kedua menggambarkan kebebasan dan kedinamisan hidup seseorang. Gambar ketiga menggambarkan ambisi seseorang untuk maju. Gambar keempat menggambarkan bagaimana cara pandang seseorang menghadapi masalah. Gambar kelima adalah gambar untuk menguji cara seseorang berpikir. Gambar keenam, gambar yang menunjukkan kesederhanaan dan realitas. Gambar ketujuh menggambarkan kehidupan dan perasaan seseorang, apakah telah stabil dan dewasa atau kekanakan. Gambar kedelapan menggambarkan kebijaksanaan.
Dilansir dari warteg.com, tes warteg merupakan psikotes yang dapat menilai potensi masalah psikologis dan dapat menilai panduan karir seseorang. Selain itu, menurut artikel yang disampaikan oleh Adiatman Prabowo dan timnya dalam seminar ASEAN Second Psychology and Humanity, tes warteg dapat menilai profil kepribadian. Berikut ini adalah uraian dari profil kepribadian tersebut. Yang pertama, emosi. Emosi yang diungkap oleh tes warteg ada extroversion, mendapatkan energi dari dunia luar dan orang lain, dan introversion, mendapatkan energi dari diri sendiri. Yang kedua, imajinasi. Tes warteg membuka profil imajinasi antara lain combining, mengambil materi dan menghasilkan bentuk yang sesuai dunia luar. Kemudian ada kreatif, menggunakan imajinasi dan sering melihat dunia dalam pandangan yang berbeda. Yang ketiga, intelektualitas. Tes warteg membuka dua spektrum intelektualitas, yaitu praktikal, bertindak atas observasi, mengutamakan hal yang praktis dan nyata. Yang kedua, spekulatif, bertindak atas prinsip, mengutamakan hal yang tidak praktis dan teoritis. Yang keempat, aktivitas. Tes warteg mengungkap dua profil aktivitas, yaitu dynamic, dinamis, suka dengan hal-hal baru. Berikutnya, control, konsisten, penuh keteraturan. Dalam kepribadian manusia, kedua aspek di atas bekerja dalam intensitas yang berbeda, bukan pilihan hitam putih. Kita bisa jadi merupakan profil dari kombinasi keduanya. Misalnya, kita tidak sepenuhnya dynamic. Dalam kondisi tertentu, kita bisa saja memiliki kepribadian yang controlled. Jawaban tes warteg tidak ada salah dan benar. Namun, jawaban-jawaban tersebut menunjukkan kepribadian seseorang. Saran saya, kerjakan dengan fokus, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, berikut ini adalah tips mengerjakan tes warteg. Yang pertama, usahakan supaya kertas gambar Sobaden Malik tetap bersih. Yang kedua, sebisa mungkin menuliskan nomor urutannya dengan kombinasi yang sedikit acak. Misalnya 1, 2, 3, 4 dilanjutkan dengan 5, 7, 6, 8, atau kombinasi lain yang sedikit acak. Dengan kombinasi seperti ini bisa jadi akan diinterpretasikan sebagai seseorang yang kreatif, stabil, dan konsisten. Menulis secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 memang baik, tapi bisa jadi diinterpretasikan sebagai pribadi yang terlalu kaku dan konservatif. Kemudian, mengurutkan secara tidak beraturan atau acak bisa diinterpretasikan sebagai pribadi yang inovatif dan kreatif, namun sulit diatur. Yang ketiga, gambarlah dengan jelas dan kurangi menghapus. Terlalu banyak menghapus bisa diinterpretasikan sebagai pribadi yang peragu dan tidak terencana. Yang keempat, sering-seringlah berlatih menggambar untuk mengurangi kesalahan. Nah, demikianlah pembahasan tentang tes warteg. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di kamar mandi masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bila dirasa bermanfaat, Sobaden Malik bisa share seluas-luasnya kepada Sobaden Malik yang lain. Bisa juga untuk like dan subscribe. Like dan subscribe dari Sobaden Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!